Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan singkat pada pagi ini dengan judul Berhati-hatilah dengan apa yang Anda baca. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat renungan pada pagi ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat firman Tuhannya terdapat dalam Amsal 2 ayat 6 dan 7. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudaraku yang kekasih, zaman demi zaman, keingintahuan manusia telah menuntun mereka untuk mencari pohon pengetahuan, dan seringkali mereka berpikir bahwa mereka sedang memetik buah yang paling penting. Ketika sama seperti Salomo, mereka dalam penelitiannya mereka menemukan itu sama sekali sia-sia dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu kekudusan sejati. Makanya Salomo menyatakan segala sesuatu adalah sia-sia tanpa pengenalan akan Tuhan. Saudara, dari buku-buku yang ditulis oleh pena orang-orang kafir, yaitu para penyembah berhala, orang yang tidak mengakui atau menyembah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, seharusnya tidak memiliki tempat di perpustakaan orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka akan membuat bahan kayu bakar yang lebih baik untuk kompor Anda daripada makanan untuk pikiran. Buku-buku yang ditulis oleh para penulis kafir, yaitu penyembah berhala, telah menjadi penyebab kehancuran banyak jiwa. Orang-orang telah mempelajari kitab-kitab ilham setan ini dan mereka menjadi bingung mengenai apa itu kebenaran, apa itu isi kitab suci. Dan setan berdiri di sisi orang yang membuka buku kafir, dan dia akan mendidik pikiran yang membaca literatur seperti itu. Dengan demikian menyihir jiwa sehingga hampir mustahil untuk mematahkan kegilaan. Janganlah seorang yang percaya menyanjung dirinya sendiri bahwa gunungnya teguh dan bahwa ia tidak akan pernah beranjak dari kedudukan imannya, sementara dia terus-menerus membaca buku-buku yang tidak diilhami oleh Roh Kudus. Kita dikelilingi oleh ketidakpercayaan, suasana yang tampaknya sangat diisi. Suasana yang sangat tampaknya diisi dengan buku-buku tersebut, dan hanya dengan usaha terus-menerus kita dapat melawan kekuatannya. Mereka yang menghargai keselamatan jiwa, mereka harus menghindari tulisan-tulisan kafir seperti mereka menghindari penyakit kusta. Kepada kaum muda, saya akan berkata, berhati-hatilah dengan apa yang saudara baca. Selama pikiran diarahkan ke saluran yang salah dengan cara membaca yang tidak tepat, tidak mungkin bagi Anda untuk menjadikan kebenaran Tuhan sebagai subjek meditasi yang tetap. Jika pernah ada waktu ketika pengetahuan tentang kitab suci itu lebih penting daripada yang lain, waktu itulah saat ini. Saya menghimbau kepada orang-orang muda dan orang-orang yang sudah tua juga, jadikan Alkitab sebagai buku pelajaran saudara. Di sana saudara akan menemukan standar karakter yang sebenarnya. Jangan mengabdikan bakat penglihatan yang berharga untuk membaca apa yang tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Kekuatan pikiran dan tubuh
harus dikuduskan bagi Tuhan yang sudah membeli saudara dengan darahnya sendiri. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan, Alkitab boleh menjadi bacaan renungan kita sehari-hari. Dengan demikian, maka karakter kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, maka kita akan diselamatkan di dalam kerajaannya. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus. Amin.